Gua mau spill gimana caranya biar omset jualan kalian itu bisa mencapai 10 miliar per bulan. Gua tahu ini angka yang kayaknya jauh banget. Mungkin masih di awang-awang. Gak apa-apa. Lu simpen aja dulu. Lu tonton video ini. Lu save aja dulu. Dengan lu save, ini bakal kepake kok buat kalian. Dan ada beberapa hal yang misalnya bakal bisa lu lakuin dari sekarang. Gitu ya. Lu lakuin dari sekarang supaya nyampe. Dan kalaupun gini lah. Gua tahu kalau kalian mikir, wah nanti kalau gua gak nyampe gimana? Lu ngejar 10 M, dapatnya 1,5 M, apa 2 M sebulan, masih oke nggak? Masih oke kan? Ya udah, simpen dulu ya. Nah, sebelum gue mulai, buat kalian baru nonton, jangan lupa buat klik tombol subscribe-nya dan aktifin lonceng notifikasinya ya, biar lu nggak ketinggalan info apapun dari gue. Yang pertama, jadi gini, lu buat dapat Om 10 M, itu pasti ada syarat, setuju gak? Ya kan, sama dong, lu kayak ke Gunung KWI ada syarat ya kan. Tapi syarat yang gue kasih tau bukan syarat yang aneh-aneh, bukan syarat yang gimana. Tapi kalau gue perhatiin nih dari kayak toko-toko yang kita tanganin di MEA, jujur kita tanganin toko-toko di MEA cukup banyak yang udah sekarang tuh omsetnya di atas 3-4 miliar. Yang mendekati 10 udah ada, yang 10 ke atas pun sudah ada. Gitu kan. Nah, terus dari insight itu gitu ya, apa nih yang bisa gue bagiin buat kalian? Yang pertama, kalau misalnya gue perhatiin, semua toko yang omsetnya besar-besar banget bulanannya, itu pertama itu mereka punya beberapa produk hero. Bisa nggak cuma satu? Kagak. Susah guys. Tapi jujur, gue pernah punya klien, jujur ya, pernah punya klien, karakter produknya cuma satu, tembus 10 M. Tapi momentum, maksud gue momentum tuh apa? Ini ada beberapa nih ya. Satu, ini yang gue jadiin study case di buku ini. Produknya kue kering, kita bikin jadi hampers, gitu kan. Momentumnya pas lagi apa? Pas lagi lebaran. Lebaran itu di atas 10 M. Gitu. Lebaran omsetnya di atas 10 M. Ketika lagi Natalan juga besar, miliaran. Tapi setelah itu udah nggak bisa, gitu kan. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, ada lagi nih klien gue nih, produknya cuma satu juga. Yaitu apa? Masker. Lakunya ya kemarin pas COVID. Setelah COVID udah. Terus kalau yang lain gimana? Nah kalau yang lain ya, yang bisa benar-benar tembus sampai total 10 M ya, itu gue lihat mereka tuh biasanya punya beberapa bahkan cukup banyak produk hero. Kenapa gue bilang kayak gitu? Karena gini lah, masuk akal aja, kita ngomong yang realistis ya. Lo mau punya omset katakanlah kita ngomong angka 10 miliar. Ya, harga produk kalian berapa? Misalnya harga barang lu 1 juta. 10 M lu bagi 1 juta guys. Artinya ada 10.000 order setiap bulan. Yang kalau kita bagi 300 order lebih per harinya. Ya. Itu kalau 1 juta loh. Pertanyaan gua, jualan apa yang 1 jutaan yang sekencang itu? Dengan satu produk gitu, satu SKU. Jarang. Bener nggak? Nah, terus yang kedua nih. Anggap itu kalau barang lu 1 jutaan. Mayoritas barang yang kalian jual biasanya di level UMKM paling 100 ribuan. Yang artinya lu butuh 100 ribu order. Lebih kagak masuk akal lagi. Bener gak? Kalau barang lu dibawa cepek 20 ribuan. Wah udah gak usah dibahas. Panjang banget. Bener gak? Gede banget jumlah order yang harus dikejarnya. Bener gak? Nah tapi kalau misalnya 10 M kalian itu kebagi. Dan kalian perlu ingat adalah setiap produk, setiap SKU itu punya pangsa pasar. Pangsa pasar dalam artian gini, misalnya katakanlah gue mau jual kaos nih, kaos. Ya, pasar kaos tuh berapa sih se-Indonesia gitu loh. Ya gede mah gede, tapi kan kaos yang lu jual bisa jadi market leader nggak? Harganya berapa? Lo misalnya gini, katakanlah kita jual kaos harga 300 ribuan. Pasarnya pasti lebih dikit daripada yang 50 ribuan. Ya kan? Nah ini kan lu juga harus tahu nih, mau segmentasinya di mana, mau jualannya di mana. Nah ini adalah hal-hal yang perlu kalian perhatikan dan perlu kalian pelajari gitu kan. Itu yang kedua. Dan kalau cuma barangnya satu, gampang banget ketembak. Nah makanya ketika lu punya beberapa, bahkan lu punya banyak, ibaratnya gini, lu punya satu item yang mungkin ini bisa ngasilin 1 M. Yang ini 500 juta. 1 M-nya lu punya 5 M. Ada yang 2 miliar 7 M. Ada yang 500 jutanya berapa? Sekian. Nah, kurang lebih kayak gitu. Jadi strukturnya seperti itu. Itu adalah produk-produk hero, produk-produk superhero yang nyumbangin omset. Apakah buat menghasilkan produk superhero itu caranya gimana sih? Apakah langsung gue ngupload 100, nanti gue tungguin? Kalau gue lihat sih strateginya tiap e-commerce beda-beda ya. Maksudnya cara Shopee mungkin beda sama cara TikTok. Cara TikTok mungkin beda sama cara Tokopedia. Tapi kalau misalnya gue perhatiin ada satu benang merah yang bisa kalian ambil. Buat ngelatih superhero atau SKU itu memang kelihatan dari awal ketika kita upload.
Ketika kita upload, kelihatan nih, ini bakal rame atau bagus. Enggak, gitu kan. Dan lebih bagus lagi, emang begitu awal langsung lo kasih iklan aja, lo kasih traffic aja yang gede. Karena ketika lo kasih traffic, lo bisa ngelihat respon orang tuh bagus apa jelek. Kalau bagus lo terusin, kalau jelek kagak usah lo terusin. Jadi itu adalah syarat pertama, ya. Nah, terus yang kedua apa? Nah, yang kedua adalah gue nggak ngomongin syarat. Syarat tuh cuma satu doang, gitu doang. Yang kedua adalah, kalau lo mau rame, lo harus bisa bikin produk lo itu jadi word of mouth. Nah, apa yang orang omongin bisa nggak dibikin viral? Karena dengan kayak gitu lo bakal cukup banyak menghemat marketing budget, ya kan? Karena produknya diomongin orang di mana-mana, jadi hemat. Kalau misalnya kita nggak diomongin orang, di iklan sendiri bisa juga. Kuat nggak? Oke, kalau kuat itu kan pasti nanya untung nggak? Ya untung, ya udah terusin. Gitu kan. Jadi lo harus dapetin perhatian, bikinlah supaya emang ya diomongin orang terus gitu. Ketika diomongin terus, lo pasti bakal lebih gampang. Gitu kan. Nah, terus yang ketiga adalah, dan salah satu caranya juga buat lo mengefektifkan yang tadi lo ngomong syarat, perlu diomongin orang. Yang ketiga, untuk lo diomongin orang, cara paling gampang menurut gua itu adalah ketika lo bekerja sama dengan, dalam tanda kutip, ribuan buzzer. AKA affiliate. Gitu ya. Bukan buzzer biasa, karena kalau buzzer biasa gimana ya? Kalian pasti pernah lah lihat misalnya postingan siapa viral, terus itu ada yang komen itu macam-macam. Nah, ini biasanya ada satu grup nih, gue tahu satu grup yang kerjaan jualan itu gini. Misalnya nih, lagi jual apa nih? Jual pelangsing misalnya. Aduh, dulu badan gue gendut. Oh, nanti ada lagi yang balas komennya, ya bener Sista, kalau kamu gendut coba deh, aku dulu pakai gini. Terus pura-pura ngobrol di komen. Mereka saling ngobrol berdua yang gak nyambung. Nanti belinya di dokter ini ya. Dan ini sebenarnya fake semua gitu kan. Itu kan buzzer ya, maksud gue ya. Apakah mereka punya, apa ya maksudnya, dipercaya? Belum tentu. Apakah mereka punya image yang bagus? Belum tentu. Nah, beda kalau misalnya lo kerjasama dengan orang-orang yang punya citra yang bagus, yang ibaratnya mereka tuh dikenal, mereka tuh dipercaya gitu kan. Nah, itulah para affiliate, top creator. Nah, para top creator inilah yang lo perlu kerjasama, karena dengan lo kerjasama dengan top creator, mereka bakal bikinin banyak konten, dan konten tersebut itu efektif buat bikin produk yang kalian jual jadi rame. Nah, pertanyaannya paling gini ujung-ujungnya, oke, barang gua tadi harus punya banyak yang hero, bisa dilakukan. Yang kedua, oke, barang gua perlu diomongin orang. Yang ketiga, nah harus banyak dikerjain sama afiliator. Agak mirip sih sama yang kedua. Yang terakhir tuh lebih kayak action plan-nya kan, bener nggak? Nah, tapi gimana cara nyari afiliatornya gitu kan? Sedangkan ketika kalian nyobain, mungkin kayak kalian udah coba A, B, C, D, ngontakin nggak ada yang waro, atau ya segitulah, nggak bisa efektif banget gitu kan. Nah, sebenarnya bisa cara paling gampang lo kerja sama kita di MEA. Gitu ya. Kenapa? Nah, di sini gue mau cerita. Jadi banyak orang nggak tahu kalau kerja sama dengan kreator itu ada 3 cara. Cara pertama lo cari sendiri. Capek. Beneran. Capek. Lo harus ngontakin. Lo kesel. Belum tentu mereka sesuai brief. Bener? Kedua, lo endorse. Cari sendiri juga sih. Di endorse lebih cepat jalannya. Tapi apakah lo pasti untung? Belum tentu. Bener nggak? Ketiga, lo lewat agensi MCM. Gitu ya. Gue bilang gini bukan karena gue punya agensi MCM memang. Dan fun fact-nya adalah agensi MCM-nya sekarang nomor 1 di TikTok. Di Shopee pun tetap ukuran 3 besar. Jadi kayak gue punya saldo yang terbesar di situ. Tapi yang gue mau kasih buat seller adalah lewat agensi ini tuh bukan berarti kalian bakal keluar biaya tambahan. Enggak. Bisa jadi malah jauh lebih hemat. Lu nggak perlu ngontakin satu-satu, lu tinggal ngontak lewat kita, nanti kita yang bakal cariin ke banyak kreator. Terus udah gitu, sampel lu kalau nyari satu-satu, mungkin lo harus siapin semua satu-satu. Sama kita bisa bagiin sampel lu biar lebih efektif. Ya artinya lebih hemat dong secara biaya, bener nggak? Nah, cuman yang ketiga adalah ya pasti lu mungkin perlu siapin budget buat apa? Budget kalau zaman sekarang, kalau gue lihat ya, kreator itu lebih mau kalau diiklanin. Jadi lu cuman budget iklan, tapi kan budget iklan juga lari ke penjualan ke lu juga, nggak ada ruginya dong. Nah, buat kerjasamanya ini, nah di MCN ini ada yang namanya agency plan. Agency plan ini gue rasa sesuatu yang simple. Kalian cuman perlu bikin komisi yang lebih menarik, gitu ya, lebih menarik. Atur level komisi kalian dan modal ads doang. Udah, cuma itu doang. Dan sisanya gue rasa lu bisa lihat perkembangan bisnis lu lari jauh lebih cepat, gitu ya. Jadi kebayangkan sebenarnya, jadi itu udah gue spill. 3 strategi sederhana yang bisa bikin lu sampai 10M gitu. Kenapa gue spill kayak gitu? Karena semua brand besar itu semua mainnya kayak gitu.
gitu. Bahkan dari TikTok pun banyak banget kayak kita tuh di-matchingin sama seller-seller besar yang mainnya gitu semua gitu. Bukan maksud gue jadi bukan membuat sesuatu yang baru, memang yang gede-gede main kayak gini, tinggal lu yang kecil-kecil kapan mau ngikutin. Apa lu mau coba berjuang sendiri terus? Capek kan? Ya, jadi itu dia caranya. Kalau ada pertanyaan lu tulis di komen, gue bakal jawab di Q&A. Jangan lupa buat like dan share video ini ke teman-teman seller kalian.